Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang moga dimuliakan Allah, untuk kali ini saya ingin menyampaikan, moga saja ini manfaat bagi diri saya dan manfaat bagi saudara-saudaraku. Dan apabila tidak ada manfaat dan adil faedah, silakan untuk disisihkan ya. Saya untuk berapa kali juga ini mohon dengan hormat, dengan segala kerendahan hati untuk mendukung channel saya Kang Nur TS Cirebon dan berkenan untuk subscribe, like atau kan memberikan komentar yang positif, yang membangun, atau juga monggo disebarluaskan apabila ini manfaat. Sekali lagi, apabila channel saya ini tidak ada manfaat bagi saudara-saudara sekalian, monggo silakan abaikan saja. Saudara-saudara sekalian, siapapun dari golongan manapun, bergelar apapun, punya kedudukan setinggi apapun, sekuat apapun, dia punya kuasa. Kalau sudah terkena penyakit hati yang bernama iri, dengki, dendam, benci, dan ambisi, maka orang itu akan tidak lagi sehat akalnya. Dia tidak akan lagi punya kesadaran yang baik, dan hatinya pun akan kotor. Boleh jadi mati kalau tidak disadari. Orang yang terkena penyakit seperti itu kadang tidak sadar bahwa apa yang diucapkan itu adalah sebentuk racun atau polusi bagi diri dan bagi orang lain. Lalu ada pertanyaan, kenapa mereka tidak sadar bahwa hal yang di samping adalah tidak benar? Karena akal yang tidak sehat, kesadaran yang cacat, hati yang kotor, dia tidak akan paham mana sesungguhnya itu yang bagus, mana sesungguhnya itu yang buruk, mana yang manfaat, mana yang madarat. Dia tidak lagi bersikap atau menyampaikan perkataan dengan hati nuraninya, akan tetapi akan disetir oleh hawa nafsunya. Maka itu orang-orang seperti inilah sebetulnya itu adalah orang-orang yang tanpa sadar menjadi biang kerok itu. Bagi apa? Bagi kemadaratan diri dan orang lain. Kalau saja sikap dan perkataan itu disampaikan ke orang lain, maka orang lain itu seperti diracuni, seperti mendapatkan polusi yang sangat membahayakan. Lalu kemudian kenapa juga itu ada orang-orang yang sadar bahwa itu racun, polusi, ada yang tidak sadar, menganggap bahwa apa yang disampaikan itu adalah berupa pewangian. Ya, karena mereka kaum awam itu kan terkadangan ada yang mengikuti dengan taklid buta, ada yang mengikuti kemudian pikir-pikir atau teliti lebih dulu gitu kan, dan ada karena kekaguman gitu terhadap perkataan-perkataan manis mereka itu. Maka dia tidak sadar. Karena apa? Ya karena bersambung dengan orang-orang yang sakit akal, pikiran, sakit hati, dan cacat kesadaran, maka dia juga sama dengan yang dia ikuti. Tanpa sadar pula ini mereka-mereka yang terkena penyakit hati ini dimanapun
itu hanya akan menimbulkan madarat, bahkan boleh jadi kekacauan yang terjadi pada masyarakat ya, kita ya, pada bangsa kita itu tidak lain mungkin juga oleh sebab perilaku mereka. Dan lebih berbahaya lagi ini kalau yang mengidap penyakit ya, yang seperti saya sampaikan tadi adalah mereka-mereka yang menjadi figur ya umat, yang menjadi tokoh masyarakat yang diikuti, punya gelar yang membuai orang-orang awam gitu kan, membuat kagum orang awam gitu kan, profesor, doktor ya, punya kekuasaan gitu kan, yang diikuti oleh banyak orang. Ini akan menjadi perusak berjamaah untuk kehidupan sosial politik juga. Ini sangat tidak bagus ya untuk kita ikuti. Maka itulah wahai saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita itu untuk selalu menjaga hati kita akan kita ya, dalam bertindak apapun tentunya ya yang kita harapkan adalah memberikan manfaat untuk diri kita, untuk orang lain. Hilangkan sifat-sifat yang menjadi perusak itu bagi kewarasan akal kita dari kebersihan hati kita, berupa macam-macam ya penyakit yang harus kita hindari itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga yang lain-lain termasuk sombong, termasuk usub itu ya, termasuk juga itu kufur nikmat itu ya, munafik dan sebagainya. Itu semuanya itu akan membelenggu ya diri kita, akan tidak bisa kita itu mencari kebenaran yang sesungguhnya benar, yang sebenarnya itu, melainkan kebenaran yang semu, yang sesuai hawa nafsu saja. Demikian apa yang saya sampaikan, moga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.